warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama podcast kami, Reva dan Septian. Hari ini kita mau mengundang bintang tamu, ada 3 orang. Langsung aja ya kita panggil. Hey guys, sini. Sebelumnya memperkenalkan dulu. Di sini kita ngundang ada Kayla, Anggita, Dan juga Adila. Di sini pada podcast kali ini kita mau ngebahas tentang yang lagi gemar-gemarnya buat anak-anak sekolah atau di lingkungan kalian juga, yaitu bullying. Di sini kita langsung aja ke permasalahannya atau kasus-kasusnya ya. Di sini ada narasumbernya yang udah kita siapin. Yang pertama kita mau nanya dulu yang tentang yang sedang lagi tren atau pernah Ramai di media sosial. ya ramai di media sosial tentang ada yang anak SMP atau SMA ya. SMA itulah. Di negara mana ya, Re? Di negara mana ya? Kalian ada yang tahu gak sih di negara mana? Kalau nggak salah sih ya itu tuh kasusnya tuh di negara Malaysia. Ceritanya tuh ada 2 gak tahu 3 pria diejek sama cewek. Nah si cowoknya tuh gak terima, akhirnya tuh si ceweknya dibully abis-abisan sama si cowoknya. Kenapa sih bisa dibully? Karena kenapa ya? Terus dibulinya kayak gimana sih? Apakah hanya sekedar diejek dengan ucapan atau gimana atau dengan perbuatan? Ya, itu dibulinya karena diejek, terus setelah diejek itu dimasukkan ke dalam mesin cuci sampai ya dia nggak terima karena diejek. Setelah itu gimana sih reaksi keluarganya setelah tahu anaknya itu dibully abis-abisan di sekolahan itu sampai keadaan tewas ya? Iya. Keluarganya sedih dan kaget. Tapi keluarganya bakal lewat jalur hukum buat anak-anak itu atau gimana? Keluarganya tuh minta keadilan, sampai satu negara tuh heboh soalnya minta keadilan buat si cewek ini. Pokoknya udah heboh, pokoknya sampai Indonesia juga kan ini ikut-ikutan. Tapi kayaknya gak akan dibawa ke jalur hukum deh ya, soalnya keluarganya juga kayak ya udah aja gak sih? Iya kan? Iya kan? Ya acu gak acu gitu. Iya. Terus sekarang aku ada lagi topik yaitu tentang tahu gak ada anak sekolah atau anak lah SMP atau SMA lah seumuran kayak gitu. Ceritanya aku gak tahu sih tapi aku dengar-dengar katanya intinya dia tuh kayak dibacok gitu kepalanya sampai meninggal terus berceceran darah di jalanan. Kalian tahu gak sih ceritanya kayak gimana? Ini si anak ceweknya tuh gara-gara ngehina ibu bapaknya, terus akhirnya tuh si anaknya tuh gak terima kan, emang ya anak itu emosinya belum stabil, akhirnya tuh dibacok sampai kepalanya tuh kan ini ya apa namanya tuh Luka. iya. Terus sekarang keadaan si anaknya kayak gimana? Apakah masih hidup atau kayak gimana? Kalau katanya sih udah nggak ada ya, tapi kita doain aja semoga tenang di sana. Amin. Tapi gimana sih reaksi keluarga atau teman-teman sekitarnya pas tahu si anak itu kayak dibully? Apakah salah dia atau kayak gimana sih? Apakah dia yang mulai atau kayak gimana? Tapi keluarganya tuh gak terima, tapi itu tuh salah dua-duanya, soalnya yang satunya tuh emang ngejek, terus yang satunya emang salah ngebalesnya kayak gitu ya kan. Balasnya juga nggak masuk akal banget gak sih sampai dibacok kayak gitu? Ya kan? Iya, ya kan nggak sih? Tapi bakal dimasukin ke jalur hukum nggak sih atau hanya sekedar
viral kayak gitu aja terus cuman diselesainnya dengan sesuai kayak dengan kekeluargaan kayak gitu. Enggak, kekeluargaan. Tapi kenapa ya nggak masuk langsung jalur hukum aja biar adil aja gak sih? Kan Ya kita kan? juga harus ada keadilan gak sih? Ya kan, setiap manusia tuh punya hak kan. Ya, kita juga punya hak ya. Terus kalian tahu juga gak yang tentang oh ya ini tuh baru-baru ada di sekolah SMP Handayani 2 Pamengpeuk Oh iya. tentang katanya sih ya, kata ada oknum atau orang lah, ada yang bilang kayak seperti ini. Anaknya itu Jerawatan. ya jerawatan, mungkin kan karena hormon ya atau kayak gimana. Tapi kan masih wajar gak sih anak seumuran Ya, SMP? kan masih masa-masanya pubertas lah ya. Ya kan masih hormon, jerawatnya hormon. Itu katanya dibully sampai dia gak mau sekolah dan kayak dia teh minder kayaknya sih ya. Karena teman-temannya kalian tahu gak sih dia kenapa sampai gak mau banget sekolah, bukan hanya minder atau kayak gimana? Tapi kan setiap anak tuh punya hak kan ya di sekolahnya tuh. Jangan sampai temen-temennya tuh ngehindar kayak gitu gak sih? Kayak ya walaupun si anak ada kekurangan, kita harus terima aja gak sih sebagai temen. Jangan sampai kayak ngejauhin si teman kita ini. Kayak kasih support lah ya. Kita juga nggak boleh ngebeda-bedain temen gak sih? Kayak ya udah berteman sama siapa aja, jangan ngebeda-bedain. Kalau si ini mah berjerawat, jangan Karena kan berteman. kalau di sekolah juga kita satu keluarga gak sih ya? Iya kan, gak boleh sampai kayak gitu. Iya, Iya, benar banget. Tapi katanya juga sih ya, si anak itu sampai minder gak mau sekolah. Terus dia bilang ke orang tuanya, dia ngadu katanya dia mau kemana gitu, aku lupa lagi. Ke rumah sakit tuh, Rumah Kak. sakit buat konsul nggak sih kenapa muka dia bisa berjerawat? Padahal kan kata dokter Jan juga itu cuman hormon, jadi wajar lah ya kalau berjerawat juga. Karena kan anak SMP masih rawan-rawannya nggak sih ya? Masih kan masa-masa pubertas. Iya, masih masa pubertas. Terus juga ada ya, selain itu ada juga di SMP yang adalah adik kelas ya, adik kelas. Mungkin ada kelainan, gak normal kayak anak-anak biasa mungkin. Dia Dia dibully habis-habisan sama teman-teman kelasnya, terus dia dijauhin sama teman-temannya. Mungkin adalah satu atau dua orang yang mau nemenin dia, karena padahal ya dia teh kelainannya kelainan apa sih aku gak tahu karena aku belum lihat, apa cuman baru ngedengar aja dia punya kelainan. Karena kelainan apa sih? Nggak tahu sih, itu kurang tahu ya kelainannya apa, tapi padahal kan nggak boleh kayak gitu ya. Kita tuh punya hak buat berteman sama teman kayak gitu kan. Nah terus tuh kayak misalin kalau bullying gitu teh kan kita teh kayak harus tahu lah ya penyebabnya apa, tapi kayaknya tuh penyebabnya tuh salah satunya teh kurang perhatian dari keluarganya, tekanan teman, bisa jadi kurang edukasi atau enggak pelakunya tuh sering insecure. Padahal ya kayaknya anaknya mungkin, tapi setahu aku si anak itu ya lebih maksudnya lebih cepat dalam mengerjakan pembelajaran tugas, lebih cepat anak itu dibandingkan anak-anak normal nggak sih? Iya. Sekarang aku mau nanya, atau kalian ada gak sih tips agar pencegahan bullying atau gimana gitu tipsnya biar bermanfaat buat yang nonton Teman-teman semua. di sana? Kalian tahu gak sih? Salah satunya kita bisa lapor ke guru atau orang tua siswa yang ada di sekolah atau apa. Terus juga kita harus buat workshop anti bullying, dan orang tua ajari empati dan awasi anaknya. Terus kita juga harus melakukan rehabilitas buat pelaku bullying. Jangan kayak dapat tindakan kekerasan dari itunya, soalnya kan kayak pasti si anaknya teh makin ngelawan kalau dapat kekerasan mah. Mungkin pembelajaran dari podcast
podcast kali ini kita harus lebih baik lagi ke depannya, saling rangkul teman-teman kalian karena kita satu keluarga, satu organisasi di sekolah karena sekolah juga rumah kedua kita. Mungkin sekian aja podcast hari ini. Jangan lupa ya ambil aja yang baik-baiknya dan buang